Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Syifa Nur Aini NIM 099, Rahmi Habibah NIM 101, Muhammad Syamsayambagi NIM 105, Muhammad Rifaldi NIM 111, dan Alsya Tazkian NIM 113. Kami akan menjelaskan mengenai post-traumatic growth yang meliputi definisi, hasil riset, aspek-aspek atau dimensi, faktor-faktor, dan langkah-langkah untuk mewujudkan post-traumatic growth setelah pandemi berakhir. Yuk langsung aja kita simak penjelasannya. Kalian pernah lihat nggak? Ada orang yang setelah kena penyakit berat, kanker misalnya, dia jadi lebih soleh, lebih rajin ke masjid, lebih rajin mengaji, ngomongnya jadi lebih halus, lebih perhatian sama sekitar, pokoknya kepribadiannya jauh lebih baik. Pernah tahu orang yang kayak gitu? Nah, kemungkinan besar orang itu mengalami post-traumatic growth. Apa sih post-traumatic growth? Post-traumatic growth adalah suatu pengalaman individu yang berkaitan dengan perubahan positif yang merupakan hasil signifikan dari usaha dalam menghadapi krisis besar dalam kehidupan. Seseorang bisa dikatakan mengalami post-traumatic growth jika dia memenuhi aspek-aspek ini. Yang pertama, perubahan dalam persepsi diri, antara lain meliputi memiliki kekuatan dalam diri yang lebih besar, kepercayaan terhadap diri sendiri, terbuka dan mengembangkan hal baru. Kedua, perubahan dalam hubungan interpersonal, yaitu meliputi peningkatan rasa altruis atau memiliki rasa kedekatan yang lebih besar dalam suatu hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, perubahan dalam filosofi hidup, antara lain memiliki apresiasi yang lebih besar setiap harinya dan perubahan dalam hal spiritualitas dan religiusitas. Selain itu, adapun faktor-faktor post-traumatic growth, yaitu bertambahnya apresiasi untuk hidup secara umum, perubahan prioritas, hubungan personal yang lebih bermakna, bertambahnya kekuatan dari dalam diri, eksistensial yang lebih luas, dan kehidupan spiritualitas yang lebih mendalam. Menurut beberapa hasil penelitian, aspek-aspek post-traumatic growth ini dapat ditemukan pada banyak orang yang berhasil melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya, seperti pada korban konflik Aceh, pada penderita kanker payudara, dan pada perempuan yang bercerai. Gak bisa dipungkiri, kita juga sedang mengalami kondisi sulit karena pandemi ini. Jangan sampai setelah pandemi kita malah jadi trauma dan enggan menjalani hidup. Nah, berikut ini ada langkah-langkah untuk mewujudkan post-traumatic growth setelah pandemi, yaitu yang pertama, pelajari hal-hal yang dapat diambil dari pengalaman semasa pandemi. Misalnya, kita jadi lebih peduli kebersihan dan punya banyak waktu dengan keluarga. Yang kedua, identifikasi role model seperti tenaga medis dan orang-orang hebat yang tetap kuat meski ditinggal keluarga tercinta karena pandemi. Yang ketiga, melihat pandemi sebagai kesempatan untuk berinovasi, mengembangkan ide-ide baru, dan menambah skill juga potensi diri. Yang keempat, lebih peduli akan kemanusiaan dan masyarakat luas. Yang kelima, berfokus pada hal-hal yang bisa disyukuri. Segitu aja video dari kita, semoga ada manfaatnya. Thank you for watching.